Assalamualaikum Sobat Ilah, ketemu lagi dengan saya di Ila Nurmi Channel. Salah satu metode yang paling jitu dan yang paling ampuh yang digunakan oleh para pendakwah dalam mendakwahkan agama Islam di Indonesia adalah metode ceramah. Hal ini bisa dilihat bahwasanya sampai detik ini mayoritas penduduk Indonesia atau mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam. Namun di dalam berceramah, para penceramah ini seharusnya juga mendasarkan segala jenis omongan, segala jenis ceramahnya itu berdasarkan literasi-literasi yang ada di dalam agama Islam sendiri. Di mana literasi tersebut harusnya didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan ijtima para ulama. Di dalam video kali ini kita akan membahas beberapa dari video para habaib atau para penceramah yang dimana di dalam ceramah para habaib itu dinilai telah melenceng dari ajaran agama Islam. Bahkan banyak yang menilai apa yang diceramahkan oleh para habaib ini di dalam video ini banyak yang menganggap sesat. Oke Sobat Ilah, simak terus video ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Ngemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Ada salah seorang Habib yang mengaku tangan kanan dari Habib Lutfi. Di dalam ceramah beliau menyatakan bahwasanya merampok itu lebih afdol daripada mengemis. Apakah perkataan beliau ini sejalan atau selaras dengan ajaran agama Islam? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena merampok itu tentu saja merugikan orang lain atau merugikan orang banyak. Karena ketika kita merampok, pasti di situ ada unsur kriminal, yang dimana unsur kriminal itu bisa menyebabkan keburukan-keburukan turunan, bisa terjadi kekerasan dalam merampok hartanya, bisa mengakibatkan nyawa seseorang bisa melayang juga. Tapi kalau mengemis tidak ada yang dirugikan. Malah menurut saya kalau ada seorang mengemis itu membuka pintu-pintu bagi orang-orang yang kaya yang ingin bersedekah, di mana orang-orang kaya atau orang-orang yang ingin bersedekah bingung menyalurkan sedekahnya kemana. Banyak para pengemis yang meminta-minta di jalanan atau di lampu-lampu merah. Dari sini kita bisa menilai yang dikatakan Habib yang mengaku tangan kanan dari Habib Lutfi tersebut sudah jelas tidak selaras dengan ajaran Islam, di mana ajaran Islam menjunjung tinggi kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita tidak boleh merugikan orang lain. Tapi di dalam perkataan beliau, di dalam ceramahnya beliau mengatakan bahwasanya merampok yang notabene bisa merugikan orang lain itu lebih afdol daripada mengemis. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Yang nomor 2, di dalam salah satu ceramah Habib Rizik, beliau mengatakan bahwasanya salah satu cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menghinakan sesembahan agama lain. Apakah ini yang diajarkan agama Islam? Tentu saja tidak. Coba kita lihat di dalam surat Al-An'am ayat 108, yang dimana artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Sudah jelas di dalam Al-Quran bahwasanya kita dilarang untuk memaki, kita dilarang untuk menghina sesembahan dari agama orang lain. Karena apa? Karena tanpa pengetahuan Islam, orang di luar Islam pasti akan menghina balik Tuhan kita, menghina tanpa pengetahuan, bahkan merendahkan sampai serendah-rendahnya. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya pernyataan atau ceramah dari Habib Rizik ini tentu sudah tidak sejalan dengan agama Islam dan kita tidak boleh mengikutinya. Karena dengan kita menghina agama atau dengan kita menghina sesembahan orang lain,
yang notabene kita hidup di masyarakat yang multikultur Indonesia tentu akan rawan sekali mengakibatkan perpecahan yang ada di Indonesia. Salah satunya itu. Mak, kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Di dalam ceramah Habib ini menyatakan bahwasanya ada seorang Habib yang memberikan surat kepada malaikat munkar nakir agar si mayit tidak ditanyai atau bebas dari siksa kubur. Di dalam cerita Habaib ini, ceramahnya menyatakan bahwasanya ada salah seorang pedagang kacang yang dimana pedagang kacang tersebut begitu cintanya kepada Habaib, tapi sehari-hari pedagang kacang itu tidak melaksanakan perintah Allah, salah satunya sholat 5 waktu. Di lain hari pedagang kacang itu meninggal dunia. Lah, kabar meninggal dunianya pedagang kacang itu terdengar oleh Habib yang dicintainya. Kemudian sebelum dimakamkan, Habib tersebut mendatangi atau bertakziah kepada pedagang kacang tersebut. Dan Habib tersebut berkata bahwasanya menyatakan atau memberi kesaksian bahwasanya pedagang kacang tersebut tidak pernah melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menghindarkan dari siksa di dalam kubur, Habib tersebut menyelipkan surat yang diletakkan di bawah kepala dari mayit pedagang kacang tersebut agar tujuannya terhindar dari siksa neraka atau siksa kubur dan langsung bisa masuk ke surga. Kalau dilihat cerita seperti ini sebetulnya cerita yang sangat konyol sekali. Masa ada sesuatu atau seseorang yang kehebatannya melampaui Nabi? Kenapa dikatakan melampaui Nabi? Karena Nabi saja tidak bisa menyelamatkan pamannya Abu Jahal dari siksa api neraka. Nah, ini ada seseorang yang mengaku dari keturunan Rasulullah yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur dengan karomah-karomah beliau ini. Tentu cerita-cerita seperti ini tidak bisa diterima di dalam ajaran Islam dan tidak selaras dengan ajaran-ajaran Islam yang ada. Dan kita sebagai seorang awam juga tidak boleh mempercayai begitu saja dengan cerita-cerita khurafat yang seperti ini. Yang bukan syarifah, hati-hati. Bebinian melahirkan tuh cuman wadahnya aja. Besi anak, ini anak Habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini karena dia berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Di dalam ceramahnya Habib ini menyatakan bahwasannya jika ada seseorang yang bukan syarifah atau seorang perempuan yang bukan keturunan dari Rasulullah dan perempuan ini menikah dengan Habib atau keturunan Rasulullah dan perempuan ini mempunyai anak dari hasil pernikahan dengan Habib. Perempuan ini menurut ceramah Habib itu yang ada di video ini tidak berhak untuk menasehati, tidak berhak untuk mendidik, intinya mendidik dengan perkataan kasar atau apa, tidak berhak. Karena apa? Karena menurut Habib ini anak yang dilahirkan itu mengalir darah Rasulullah, sehingga ibunya yang dianggap manusia biasa yang tidak ada darah yang mengalir dari Rasulullah tidak berhak untuk mendidik anak ini. Apakah Islam juga mengajarkan seperti itu? Tentu saja tidak. Islam datang tanpa membedakan kita dari turunan siapa, dari ras apa, dari kulit hitam, dari kulit putih. Islam tidak membedakan itu. Yang membedakan Islam, yang membedakan kita, kedudukan kita di mata Allah hanya satu, ketakwaan kita kepada Allah. Bukan karena nasab kita, bukan karena darah yang mengalir di dalam diri kita itu dari darah siapa. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Ada salah seorang habib di dalam ceramahnya itu menyatakan bahwasanya untuk syarat menjadi seorang waliullah itu harus cinta kepada habaib. Apakah demikian?
dalam Islam, ajaran Islam apakah juga demikian? Tentu saja tidak. Allah mengangkat walinya itu berdasarkan ketakwaannya. Nah, ketakwaan ini yang dijadikan Allah mempertimbangkan seseorang diangkat menjadi walinya. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melakukan segala perintah Allah dan tidak melakukan atau menghindari segala apa yang dilarang Allah, itulah jalan kita agar menjadi wali Allah. Tidak hanya cinta kepada habaib, dan ini juga sangat konyol sekali. Hanya mencintai seorang habib kita bisa menjadi wali Allah. Tentu tidak demikian. Oke Sobat Ilah, itulah ceramah-ceramah para habaib, beberapa ceramah-ceramah habaib yang disinyalir sesat oleh mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia, di mana ceramah-ceramah habaib itu telah melenceng jauh dari ajaran-ajaran Islam dan tidak berlandaskan dengan Al-Quran, hadis, ataupun ijtima ulama. Karena kita beragama itu harus berdasarkan literasi-literasi yang ada di dalam agama itu, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtima ulama. Kita tentunya sebagai seorang awam jangan mudah percaya begitu saja dengan omongan-omongan seseorang, apalagi seseorang yang cuma mengandalkan nasabnya saja. Entah itu dari kalangan habaib, entah itu dari kalangan kiai, entah itu dari kalangan gus atau yang lainnya, penceramah-penceramah lainnya. Ketika ceramah-ceramah beliau sudah tidak berada di jalur Quran, hadis, ijtima ulama, kita harus mempertanyakan kebenaran itu. Dan apabila tidak terbukti kebenaran itu, tidak berdasarkan dengan Al-Quran, hadis, dan ijtima ulama, kita sebagai seorang awam harus tidak mengikutinya. Oke Sobat Ilah, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.